Selamat sore. Selamat kita Haleluya. Haleluya. Tuhan kita, Dia begitu mengasihi. Kalau hingga saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang di rumah Tuhan. Mari, jangan pernah sia-siakan kehadiran kita saat ini. Kita mau undang Roh Kudus menyertai kita semua, agar ibadah kita sore hari ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh betapa dahsyatnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dulu cara
dunia semua akan bergoncang, Engkau tetap satu-satunya Allah bagi hidup kami. Kami datang pada sore hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Kami hampiri hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami Tuhan pada sore hari ini, itulah yang akan membuat kekuatan baru dan juga akan senantiasa memberi Tuhan Yesus pembaharuan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Serahkan ibadah sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari worship, pemimpin ujian, singer, pemain musik, bagian sini semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sore hari ini, Kau urapi dengan kuasa Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam pelayan-pelayan Tuhan. Kami jemaat Tuhan, kami bersatu hati memuji muliakan Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah sore hari ini dengan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang ada dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan cepat langkah mereka. Kami bisa bersama-sama memuji muliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini kita mau berkatakan, aku sehat, aku kuat. Amin. Amin. Ketika kita berkatakan, 2, 3, aku sehat, aku sehat. Amin.
Buat kami semakin mencintai Engkau, mengenal Engkau Tuhan. Bukan masalah berkat Tuhan, Tuhan, tapi benar-benar kami mau dididik untuk terus taat dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan kehendak-Mu, Engkau berkati dalam kehidupan kami, ya Allah. Engkau yang berkati hamba-Mu dalam urapan roh-Mu saja, Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Dan kami siap, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap hati kami, memberkati telinga kami, mata kami, Tuhan. Dan kami siap melakukan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami juga akan meletakkan persembahan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami beri dengan sukacita dan kerelaan. Setiap tangan-tangan yang memberi, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus terus beracara atas ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan meletakkan persembahan kita. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Baiklah, mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Yakobus pasal 4 ayat 14 mulai dengan prianya. Kita bergantian baca ayat ini. Yakobus 4 ayat yang ke-14 sampai 17. Mulai dari yang pria. Yang sudah menemukan katakan. Yang belum menemukan ada di depan. 2 yang pria, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua pemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak dapat melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, tema kita tanpa Yesus tak berarti. Karena Yesus hidup kita jadi berarti. Amin. Haleluya, amin. Kita lihat Yakobus, dia berkata begini, saudara. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Waktu kehidupan manusia itu singkat. Ada yang waktunya hanya berapa detik, ada yang berapa menit, ada yang berapa jam, ada yang berapa hari, tahun, dan ada yang puluhan, mungkin ada yang ratusan. Berbahagialah mereka yang ratusan tahun asal sehat. Tapi semua kita di sini tidak tahu hidup kita sampai seberapa jauh, seberapa lama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Sehingga Rasul Yakobus dia berkata bahwa tidak ada yang kita bisa megahkan, sombongkan, merasa kita mampu, sanggup, karena ternyata kita hanya seperti uap, katanya. Hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan, tiba-tiba dia hilang, lenyap. Jika kita melihat dari apa yang ditulis ini, perikop ini berkata, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan. Karena corona ya. Iya. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Amin. Amin. Karena Yesus, hidup kita jadi berarti. Tanpa Yesus, hidup kita tak berarti. Hari-hari ini, saudara, hidup itu sangat diperhitungkan banyak orang. Bahkan bagi orang kalangan menengah ke bawah, hidup itu dia udah biasa menghadapi seluruh kehidupan yang hari-hari yang dia lewati. Tapi begitu kalangan menengah ke atas, hidup ini menjadi sesuatu pertanyaan yang setiap saat, ketika ada gejolak, ketika ada informasi yang muncul di media, itu langsung dikonsumsi, saudara. Apalagi kalau berhubungan dengan merah, apalagi berhubungan dengan kasus, langsung ada yang japri lagi. Oh, gini. Ya Allah, yang kita informasikan, saudara, Tuhan kita itu dahsyat. Karena memang hidup ini singkat adanya, kata firman Tuhan. Kenapa melakukan itu? Kenapa banyak orang yang tadi yang saya katakan itu di kelas itu? Kenapa, saudara? Yang mereka ingat pencapaian tadi, kemegahan duniawi tadi. Nanti kalau Tuhan panggil saya nih, saya punya mercy gitu tuh. Saya punya batangan yang disimpan. Atau jadi seperti seorang pendeta, ketika pesawatnya bergoncang, terjadi ada kabut yang tebal itu, sehingga pesawat bisa kelihatan turun. Dia ingat dia punya rekening, tapi belum sempat ngomong sama istri.
Bayangkan orang, saudara. Kenapa? Karena selalu manusia itu terikat dengan materi. Dalam keadaan kondisi begitu masih ingat kan gitu. Ini pendeta ini. Aduh, saya nggak sampaikan uang ke rekening saya ke istri. Karena kalau dia pikir itu pesawat jatuh, kan hancur. Kalau pesawat, orang yang meninggal di pesawat lebih sangat parah dengan orang yang meninggal karena COVID. COVID masih dibungkus rapi, masih utuh, masih dikuburkan. Tapi di pesawat kita lihat ada banyak nggak ketemu kan? Kalaupun ketemu ada yang cuma jari tangannya, itu yang dibawa di rumah sudah dikuburkan, nggak utuh. Artinya apa yang saya mau katakan, saudara? Seperti Yakobus, dia berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Sore ini mari kita renungkan, apa arti hidup saya? Yang tadinya saya orang yang tidak berkenan, berdosa, bersalah. Mungkin kita menyadari siapa kita. Tapi ketika Tuhan ubahkan kita, Tuhan pulihkan kita, kita menjadi seperti sekarang. Apa arti hidupmu sekarang itu? Menyadarikah kita bahwa kita ini hanya waktunya singkat. Waktu yang Tuhan berikan itu singkat. Kalaupun kuat 70 dan 80. Lebih daripada itu, berbeda kan Alkitab. Kalau kita bisa sampai tahun seperti itu, toh kita juga mengerti sampai kita ke tahun 70 itu yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, hidup kita, apakah arti hidup kita itu saat ini di hadapan Tuhan? Itu harus kita jawab dalam pribadi kita. Yang menyadari bahwa hidup ini singkat dan kita tidak tahu. Entah singkat 70 tahun, singkat 80 tahun, atau singkat hanya sekian tahun. Itu misteri. Tapi arti hidup itu kita pahami nggak di dalam hidup kita? Sehingga ketika kita pahami, saudara, maka ayat yang berikutnya akan terjadi dalam hidup kita. Ayat yang 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ayat 16 saja. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Karena hidup kita singkat, dan Tuhan mau kita hidup ini menjadi berarti karena Yesus. Karena kita mau menjadi berarti buat Yesus, maka kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Di mana Tuhan mau bahwa Injil itu dapat diperdengarkan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita udah punya bagian gak di situ? Kita udah ambil bagian gak di rencana Tuhan yang mulia itu? Karena Alkitab katakan, sebelum Injil ini sampai ke ujung bumi, dia belum datang. Dulu saya pikir susah ya, firman Tuhan ini udah mungkin sampai ke ujung bumi. Hari ini kita mulai buktikan lewat gadget sampai kemana saja. Bahkan yang yang di Tangerang itu suku Baduy Dalam itu kan nggak boleh pegang HP, tapi ada yang pegang. Itu ngecas aja jalan 5 jam 2.000 cari desa terdekat, karena dia nggak punya listrik. Jadi ngecas 5 jam mesti jalan tuh. Ditanya bikin apa HP-nya, cuma main-main, nggak ngerti mau dia, karena nggak ada teman, mau teman sama siapa, ya kan? Kalau dia teman sama Pak Freddy, dia akan telepon Pak Freddy, main-main dengan Pak Freddy. Kalau Pak Freddy mungkin begitu. Tapi satu saat pasti satu orang udah pegang, lama-lama pegang banyak orang, walaupun dilarang. Dulu kita nggak pernah mengerti kan, kalau bisa seperti itu. Dulu saya pikir nggak mungkin lah. Siapa yang mampu melewati lembah gunung yang sangat jauh itu
untuk memberitakan firman. Di Indonesia dia belum begitu mampu, walaupun kita tahu ada banyak hamba Tuhan, dan akhirnya juga mereka bisa tembus di sana. Jadi kita lihat saudara, hidup adalah anugerah Allah yang memberikan hidup. Di dalamnya ada apa saudara? Ada rencana Allah. Anugerah Allah yang dia berikan dalam hidup ini, maka hidup ini ada apa dalam hidup ini? Ada rencana Allah yang indah untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Pribadi lepas pribadi, saya, saudara berbeda rencana Tuhan. Tapi rencana itu tidak pernah akan gagal ketika kita peka dengan suara Allah sendiri. Kenapa? Karena kita rindu menjadi hidup ini menjadi berarti, karena kita tahu hidup kita ini karena anugerah Allah. Maka ketika anugerah Allah itu dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kenapa? Ketika rencana Allah itu supaya dia dipermuliakan, dan kita mempermuliakan Allah. Allah mempermuliakan kita, diangkat kita dari lumpur, diangkat kita dari tidak berdaya, diangkat kita dari berdosa. Dia memulihkan kita. Dia memuliakan saya dan saudara. Amin. Tapi Allah juga mau kita memuliakan dia. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7. Ibu Nunik tolong bacakan. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya perjanjian baru. Ya. Ayat 7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita lihat saudara, rencana Allah itu indah. Hidup ini menjadi berarti karena anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan itu ada rencana Allah dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Ketika ada rencana Allah, dia ingin kita, dia sudah mengangkat derajat kita, dia ingin menempatkan kita terhormat bersama dengan dia kelak nanti. Maka dia rindu kita itu tetap juga mempermuliakan Tuhan. Semua orang yang disebut dengan nama Allah, yang Allah ciptakan untuk kemuliaan Allah, yang Allah bentuk dan juga Allah jadikan. Allah yang bentuk, Allah yang jadikan kita. Amin. Allah yang ciptakan kita, dan kemuliaan Allah juga dia berikan kepada kita. Maka kita harus memuliakan Allah. Artinya saudara, kita ini adalah penjaga dari kehidupan itu. Mau menjadikan arti kehidupan ini untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Jawaban itu tergantung diri kita sendiri. Atau kita menjadi seperti ayat 16 tadi. Kan saya, karena saya, kalau saya nggak rajin bangun pagi, mana mungkin saya bisa dapat ini? Kalau Tuhan bilang, bro, kalau aku nggak kerja kesehatan kamu sehat nggak? Aku jawab apa saudara? Kalau Tuhan bilang lagi, bro, kalau aku nggak jaga kamu pada saat kejadian tahun sekian, aku pagari kau. Karena rencanaku bahwa engkau harus jadi seperti ini. Tapi seringkali cenderungan kita kan, kecenderungan manusia ingin merasa saya karena saya. Tapi setiap anak Tuhan yang dijamah, yang hidup di dalam perkenan Allah, yang hidup di dalam takut akan Allah, yang hidup di dalam jalurnya, hidup di dalam kebenarannya Allah, maka dia tidak pernah bermegah dengan apa yang dia miliki. Dia akan berkata di dalam hatinya dan kepada semua orang, apapun yang aku miliki ini semua anugerah Tuhan. Amin. Amin. Yesus yang dipermuliakan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak seperti ini. Kita tidak ada kesombongan. Kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Karena dia sudah memberikan kemuliaan Allah, kita harus mempermuliakan kemuliaan itu. Tapi ada banyak orang, dia menjadi salah. Bahkan dia berhitung dengan apa yang dia harus lakukan untuk Tuhan. Padahal kalau kita mau pikir, apa arti hidup ini? Hidup ini karena anugerah.
Kalau dia boleh sehat, dia kuat, diberikan hikmat, diberikan kebijakan, diberikan kemampuan, Allah menyertai dia, Allah menolong dia, sehingga usahanya, pekerjaannya, pelayanannya semakin diurapi oleh Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Dan ini yang harus kita imani di hari-hari ini. Ketika pemahaman kita ini ada, maka kita akan berkata, hidup ini akan menjadi berarti karena Yesus. Aku bisa memuliakan Allah karena Dia yang sudah memuliakan, Dia yang sudah mengubah saya, Dia yang sudah berjanji, firman-Mu ya dan amin terjadi dalam hidupku. Maka aku mau mempermuliakan Allah. Kita melihat, saudara, kalau kita melihat di sini, untuk kita hidup menjadi berarti kepada Tuhan, maka pertama yang kita lihat, hidup itu adalah perjuangan. Katakan, saudara, hidup adalah perjuangan. Amin. Maka ketika kita menghadapi hari-hari seperti ini, perjuangan, saudara. Pendeta berjuang, jemaat berjuang, keluarga-keluarga berjuang. Tidak sedikit kita mengalami tekanan yang luar biasa, yang tidak kita bisa lihat tekanan itu, yaitu ketakutan dengan pandemi itu. Tetapi dengar baik, saya baca satu ayat untuk kita pada sore hari ini untuk tentang ketakutan ini. Wahyu 21 ayat 8. Nggak usah dikeluarin. Tetapi orang-orang penakut, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Saya percaya kita gak mau ada di sana. Pada saat penganiayaan besar itu terjadi, kita pernah bahas di tempat ini. Gereja sempurna, dia disingkirkan. 3,5 tahun dia berkuasa, dan mereka akan mengalami hal yang sama tadi, saudara. Ketika engkau terus hidup di dalam tidak takut akan Tuhan, bayangkan tidak takut akan Tuhan, tidak percaya, disamakan dengan tadi berbuat dosa, sudah hukumannya sama, masuk neraka yang kekal itu. Tapi ketika kita saat ini mulai belajar untuk terus berani karena Tuhan, tapi bukan nekat, saudara, tetap beriman karena Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, kita gak akan terjerumus dengan dosa-dosa tadi. Yang pasti ketika masa itu tiba, gereja yang sempurna dia tidak akan mengalami, dia disingkirkan. 3,5 tahun, maka baru Tuhan datang kedua kali. Mana yang kita pilih? Jalan yang sempit menuju kehidupan, tadi perjuangan, hidup adalah perjuangan. Jalan yang lebar menuju kehidupan yang kekal di neraka. Sama-sama kekal. Sorga atau neraka. Ada lagu sekolah minggu. Bagaimana menurut lagu sekolah minggunya? Jalan. Iya, gitulah. Ya, saya yang lama, yang saya tahu lagu yang lama, surga dan neraka itu sekolah minggu, saya ingat sekali itu dinyanyi. Diumpamakan itu surga selalu kanan, kiri itu neraka gitu. Kambing, domba gitu. Oke. Jadi kita lihat, saudara, hidup ini adalah ada perjuangan. Perjuangan artinya, saudara, kita akan mengalami masa-masa ada tekanan, kesulitan. Artinya di sana ada ujian yang akan terjadi. Ibrani berkata, kita mau tidak mau kita akan dilihat, disaksikan oleh orang.
kita harus jadi berkat. Ibrani 12 dia berkata begini ayat 1. Saya bacakan untuk saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan pada kita. Jadi hidup adalah perjuangan, hidup ada ujian. Tapi kita mau berlomba karena kita dikatakan di sana kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Orang dunia, orang di luar, saudara, ketika dia melihat anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang sesuai karakternya, sesuai Kristen, akan berbeda, akan menjadi perhatian mereka. Beda ya. Dan tidak sedikit juga mereka akan membenci kita karena kita berbeda dengan mereka, tidak menyukai kita. Tapi tidak ada rancangan mereka yang ingin mereka lakukan kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi, saudara. Amin. Karena dia akan membangkari milik kesayangannya. Amin. Tapi kalaupun Allah izinkan itu, maka di sanalah akan terjadi, saudara. Kita akan menjadi, kita lihat di sini tadi, orang banyak akan memperhatikan dan mempengaruhi kita. Kita akan juga melihat setan juga akan memperhatikan dan mempengaruhi kau. Tapi ingat, ada Allah yang memperhatikan saya dan saudara dan akan mempengaruhi. Dia ingatkan kita, Roh Kudus ingatkan, akulah jalan kebenaran, marilah kepadaku, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika itu dia pengaruhi kita, maka kita dikuatkan karena kita mendengar suara Tuhan. Atau perhatian iblis yang kita dengar, perhatiannya sehingga dia mempengaruhi jiwamu. Dia mulai memberikan doktrin yang salah. Atau orang banyak yang di luar mempengaruhi kita. Enak hidup di luar sana ya. Janganlah berdoa hari ini. Mendingan saya ikut dengan mereka, bersenang-senang. Itu pilihan. Tapi ketika kita berkatakan hidup adalah perjuangan, apapun yang ada di depan kita, kita akan mau perhatian Allah itu tertuju kepada saya dan saudara, sehingga kita mau pengaruhnya membentuk kita, karakter kita, hidup kita mulai menjadi berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, hidup itu adalah pergumulan atau konflik. Selama kita ada di dalam dunia ini, Yakobus 4 ayat 1 dia berkata begini. Yakobus 1 ayat 4. Poin yang kedua, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuh? Jadi hawa nafsu itu yang gak mampu kita kendalikan. Tapi ketika hawa nafsumu, keinginanmu, kemauanmu sanggup engkau kendalikan di dalam hidupmu, engkau mampu mengendalikan dia dengan firman Allah, maka tekanan itu, konflik itu, persoalan itu akan mampu kita hadapi. Contoh kasus, naik mobil antar jemput ya, di sana kebetulan ada satu pembicaraan, ngomonglah orang lain sesama jemaat. Ini kasus loh, mau nggak? Ini menjadi konflik kan? Ketika diomongin, didengar. Mungkin Tuhan izinkan. Kalau kita terima omongan itu, omongan dikatakan begini. Saya kasih contoh, yang ada di mobil Ibu Nunik. Ini contoh ya. Yang diceritanya Ibu Giana. Ibu Giana itu tinggi, cantik loh. Saya cerita lain ya gitu ya. Saya bilang lain aja, nanti kan berbahaya. Jadi saya ngomong yang baik John. Jadi terus Ibu Giana pikir, orang mana itu Nunik itu dia ngomong saya begitu. Maksudnya saya jelek toh. Padahal dia ngomong kan cantik kan gitu. Tapi karena dasarnya
nafsunya gede, dia mau lawan. Tapi ketika dia nggak lawan, Ibu Giana bilang dia nggak apa-apa lah. Mau dibilang juga saya cantik, memang saya diberikan Tuhan cantik kok. Jadi dia damai, dia nggak berdosa, dia lulus dalam ujian itu. Nggak akan terjadi konflik. Amin ya saudara? Kenapa? Karena dia belajar bahwa Tuhan mengajar dia untuk sabar. Apapun yang terjadi, apa yang kita lakukan, kalau kita tidak mau melakukan itu kepada orang lain, jangan lakukan itu. Kata firman Tuhan. Karena kalau suatu saat orang malas, mampu kan kita menerima, gitu kan? Jadi yang kedua, hidup adalah konflik, saudara. Tapi konflik itu kita mampu hadapi, yaitu karakter, nafsu, keinginan yang harus diatasi itu dan dikendalikan. Jadi karakter, sifat kita itu harus dikendalikan. Kalau itu terjadi dalam berumah tangga, kendalikan itu. Kalau terjadi di toko, mungkin ada yang kerjain kita, sabarlah gitu tuh. Jangan seperti orang Manado kok Om Syam ambil parang kejar gitu. Apa kau? Gitu. Padahal dia anak Tuhan. Iya kan? Sudah. Biarkan saja. Belajar mengampuni. Amin. Yang ketiga, hidup adalah sesuai dengan firman Tuhan, perkataan Tuhan, nubuatan Tuhan. Artinya saudara, terjadi apa yang akan terjadi akan datang, kita udah tahu karena Tuhan sudah menetapkan itu. Tuhan sudah menyampaikan itu lewat firman. Kita harus selalu berada dalam jika kita tidak taat kepada Tuhan, kita akan selalu berada ketidakpastian. Tapi ketika kita taat kepada perkataan Tuhan itu, entah itu nubuatan, firman, kita mau taat, maka kita akan ada di dalam damai sejahtera. Tapi ketika kita keluar dari itu, kita tidak ada dalam ketaatan, maka kita tidak ada kepastian. Kita akan ada di dalam kegalauan. 6 ayat 7, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan mau tabur yang baik, mau tabur kemenangan, mau tabur surga, setia. Percaya kepada firman, tekun di dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, kita harus tahu bahwa itu dari Tuhan. Sehingga iblis tidak memberi kesempatan, sehingga iblis kita tidak beri kesempatan untuk menipu kita, untuk membawa kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tapi ketika kita terus bersyukur, maka Paulus katakan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, kita selalu belajar untuk taat kepada Tuhan. Amin. Dan ingat, dalam ayat yang terakhir 17 tadi berkata, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Allah mau hidup ini, hidup kita ini, apakah arti hidup ini? Ketika kita tahu hidup ini karena anugerah Tuhan, Tuhan panggil kita untuk jadi berkat, jadi saksinya. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Itu tujuannya Allah panggil kita, supaya kita boleh menjadi berkat. Poin yang berikut sudah, hidup ini harus dipersiapkan. Ketika kita tahu firman, kita sudah mengerti firman, maka kita persiapkan bahwa tujuan kita itu pergi ke mana, saudara? Kita pergi ke surga, ke Sion, seperti bangsa Israel ketika dia menuju ke Kanaan. Ketika mereka tidak mau taat, maka mereka tidak mungkin nyampe, saudara. Tapi kalau mereka mau sampai Kanaan, mereka harus maju terus, jangan mundur. Nah, akan ke Kanaan. Sama dengan kita, kalau kita mau ke surga, jalan kita hanya satu arah, ke surga. Amin. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Biar sempit, saudara. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada konflik yang terjadi, ada perjuangan. Saya mau iring Tuhan. Maka kita akan melihat, maka kita akan berjalan menuju ke kekekalan. Dan kita akan berkata, apakah saya sudah siap menuju ke sana? Apakah sudah kita dilengkapi dengan senjata firman Allah? Apakah saya sudah dipeka dengan suara Roh Kudus untuk menuntun saya? Itu yang bisa menjawab adalah saya, saudara. Tapi satu tujuan yang Allah mau, ketika kita mau berjalan, maju,
pergi ke tanah Kanaan yang kekal itu, kita harus membawa jiwa. Matius 28 ayat 19. Ketika mereka percaya, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi kita ada tugas, harus menangkan jiwa untuk Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, poin yang terakhir, hidup harus ada yang dipimpin. Hidup harus ada yang memimpin, maksudnya. Hidup harus ada yang memimpin hidup kita. Tadi yang harus memimpin kita adalah Yesus. Amin. Ketika Yesus yang memimpin, maka kita baca ayat-ayat ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi manusia itu sudah berdosa akibat kehilangan arah hidup, tetapi Yesus adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Maka menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mempunyai pemandu? Apakah kita sudah memiliki penolong itu? Pemandu adalah Yesus, penolong itu adalah Roh Kudus. Kalau itu sudah menjadi bagian kita, maka percaya Dia yang akan memimpin kita. Amin. Karena Injil Yohanes 10 ayat 10 sudah dia berkata, di sana dia berkata, hidup itu yang sesungguhnya yaitu hidup yang berkemenangan, hidup yang diberkati, hidup yang berguna. Jadi kita lihat di sana sudah, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi hidup yang dimiliki di sini, Yesus adalah gembala yang baik. Dia akan memberikan hidup yang sesungguhnya kepada kita. Hanya Yesus yang dapat membuat hidup manusia itu berarti. Hidup mau berarti, tetap Yesus dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita. Apapun yang terjadi, kita akan percaya bahwa itulah rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Saya undang musik. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Yang tadi pagi, ya. Hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sebentar. Saudara bisa menjawab pertanyaan ini. Apa arti hidupmu di hadapan Tuhan? Apa untuk kemuliaan atau keangkuhan, kemegahan diri sendiri? Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan, izinkan Dia memimpin saya dan saudara. Apapun yang terjadi di hari-hari ini, apapun kondisimu saat ini, Dia sanggup menyelamatkan engkau. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup memberikan solusi bagi saya, saudara. Kita bangkit berdiri. Amin, haleluya. Kita nyanyi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sia-siakan hidup yang Tuhan
terus berjuang untuk kami mempertahankan iman kami. Dalam kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami senantiasa beriman dan percaya kepadamu Tuhan, dan kebenaran firman-Mu hidup dan menghidupkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kami sudah dikuatkan. Kami mendapat kekuatan lewat kebenaran firman-Mu. Kaulah kebenaran yang hidup dan hidup bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, pakai terus untuk kemuliaan. Terima kasih kau sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua diberkati. Haleluya. Haleluya. Nanti persembahan dijalankan dan saya akan bacakan berita gereja seperti sementara boleh. Berita gereja ya, semua ada di warta jemaat dan info untuk komisi pria dan wanita. Ibadah dimajukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 5:30 sore di gereja. Diisi dengan acara tiup lilin, doa bagi pria wanita yang berulang tahun di bulan April, Mei, dan Juni. Seluruh kaum pria dan wanita pakai atasan nuansa batik. Jadi pakai batik ya saudara. Kemudian hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 ada perjamuan suci, perjamuan kudus, ibadah raya yang pertama dan kedua pada pagi dan sore. Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 jam 11 siang di gereja GPDI Bethlehem Cirebon akan dilaksanakan sakramen peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Yusdianto Darmawan dan Saudari Lisa Natalia Tengara. Ini anak sekolah minggu dulu ya saudara. Lisa ini adalah anak dari Ibu Wiwi atau Lusana Tanujaya dan almarhum Bapak Oom Harno Tengara. Kiranya seluruh acara boleh berjalan dengan baik. Kemudian berita duka cita telah meninggal dunia Bapak Dedi Setiawan, suami dari Ibu Hani Yanawati, ayah dari Bapak Rudi Setiawan, Ibu Maria, dan Felin cucunya, juga Sharon. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni jam 11 malam di Rumah Sakit Tulang di Solo, Jawa Tengah. Dan hari Jumat ya, hari Jumat telah dikebumikan di pemakaman Nusa Sembulu. Kiranya Allah Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Kemudian selamat untuk yang berulang tahun. Ini tanggal 15 Juni sampai 26 Juni. Bapak Heno Hendiono Setio, Ibu Mary Tan Thomas, Ibu Sri Mulyani Karnoto, Saudara Esther Kaliharja, Ananda Blessing Apelia Mongkol, Saudari Jen Rosandri, Bapak Jimmy Rikin,
Bapak Elisa Hendro Sutanto, Saudara Pahala Unedo Margun, Bapak Yohanes Budiono, Ibu Risma Yuniarta, Bapak Willy siapa ini ya? Ananda Severly Aris Yesi. Selamat kepada ibu dan pengumuman nanti saya serahkan kembali kepada Bapak. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Di atas kosong, tapi kita ada semua karena Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kehadiran kita. Ada tambahan saudara? Tadi pagi masuk dari Polres meminta diumumkan. Jadi kalau di grup itu katanya jalur khusus, tapi sama yang dipilah, tapi ini jalur khusus, langsung ada mejanya yang 10 orang. Ternyata Mary sama Steve terlambat kirim, jadi gak masuk mereka. Tapi bisa datang, karena mulai tanggal 20 Selasa itu sampai Kamis itu untuk. Jadi kalau tanggal 25 sampai tanggal 25, 26, 28 itu yang sudah terdaftar di Dinkes. Yang kelompok A, kelompok B yang daftar, mereka udah masuk di situ daftarnya. Itu mereka yang duluan, kurang lebih 6.000 vaksin, yang 6.000 orang berarti 8.000 orang, 8.000 orang. Yang mulainya Rebo sampai Selasa sampai Kamis, itu sisa yang tidak mendaftar. Jadi boleh datang. Tapi yang mendaftar lewat grup tadi itu, mereka rupanya lebih agak jalan tol gitu, karena melalui eksekutif 1. Jadi mereka dimasukkan ke situ, tapi mereka ditentukan harinya. Ada hari Kamis katanya. Iya, itu saja informasinya ya. Jadi kepada siapapun dia punya asal KTP kota, boleh datang di Pilang. Itu kerjasama semua Forkomindo. Jadi ada wali kotanya di sana, ada Polres, ada Kodim, sama Arhanud, kerjasama-sama dengan Dinkesnya. Jadi mereka kroyok untuk semua 13.000 sekian mereka siapkan untuk vaksin. Jadi sasaran itu disasar, semua orang bisa ikut. Jadi kalau yang lansia, tadi ada yang sampaikan ke saya, lansia itu dilayani di puskesmas. Jadi kalau Mary belum, datang di puskesmas yang terdekat dengan tempatnya. Karena lansia itu dilayani sekarang, mereka diutamakan. Jadi ke puskesmas pasti dilayani. Kalau yang ini nggak boleh, karena digabung dengan banyak anak muda. Jadi lansia dilarang hadir di sana. Makanya yang dipilang itu 18 tahun sampai 58 tahun. Yang lansia kan sudah. Makanya yang takut-takut tadi malam juga ada yang telepon, "Oh, saya mau oh nggak boleh di sana, malah berbahaya." Karena banyak yang berkerumun dari anak-anak 18 tahun sampai 58 tahun. Jadi yang sudah 60 harusnya kemarin, saya kemarin lagi enak jadi nggak berani. Kalau begitu saya bilang ke puskesmas, itu yang dibilang oleh wali kota. Lansia-lansia terdekat datang ke puskesmas terdekat, pasti dilayani. Kecuali mereka stoknya habis, disuruh balik kapan gitu. Yang lansia sini sudah ya, Ibu Kris sudah ya. Puji Tuhan. Ibu Warni sudah, Bu Warni? Belum. Kalau belum, ada Pak Freddy. Nanti. Oh iya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri sekali lagi. Satu pesan, protokol kesehatan, prokesnya itu harus ketat. Karena tadi malam saya ada permintaan untuk tolong. Saya hubungi orang nomor 1, sulit untuk ditolong. Semua rumah sakit penuh.
penuh. Jadi jangan main-main. Semua rumah sakit Cirebon penuh. Karena ada dari kabupaten juga yang masuk. Jadi penuh. Jadi tetap dengan prokes, tetap masker itu harus dipakai terus. Cuci tangan. Apalagi yang satu, jaga jarak. Ya, jangan berpergi-pergian. Kalau nggak penting maksudnya. Tapi kalau penting pergi saja. Sama seperti Bapak Hong Siang, dia harus pergi karena punya tugas. Cirebon, Losari harus. Tapi tetap dengan prokes. Amin. Tentu yang utama berdoa ya. Terus prokes itu lakukan. Karena hidup ini Tuhan yang tahu. Tidak ada yang mau. Sudah ada pergi ke Tuhan, Tuhan saya mau hidup, saya mau meninggal di Jakarta. Tunggu aja kalau mau meninggal di Jakarta. Meninggal kita nggak ada yang kita milih. Dan kita juga Tuhan, saya nggak mau seperti ini. Atau sudah mau nih, oh saya mau mati seperti ini. Nggak akan terjadi. Karena semua ada di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita kan nggak pernah mimpi, nggak pernah mau. Tuhan, saya lahir pada saat pandemi. Enggak. Atau saudara waktu kemarin, waktu penjajahan sudah bilang begini, saudara saya tidak mau lahir pada saat penjajahan, nanti merdeka saya lahir. Enggak, kita nggak milih. Iya kan? Kalau Tuhan izinkan, memang kita selewati. Tapi kalau bisa, pada saat kita lewati ini, Tuhan datang, maka kita saksikan dengan mata yang terbuka. Amin. Dia datang, kita saksikan. Tapi kita juga tidak tahu. Itu misteri. Kita makin berdiri, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga. Ada dua kasih kita. Dari mana tadi ya? Ada yang sudah? Oh ada 3. Ini dari mana? Cirebon juga ya, dari Cirebon. Oke. Tuhan memberkati ya. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Mari kita duduk, kepala kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang ulang tahun di minggu ini. Kekasih-kekasih yang sudah dibacakan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan, masa depan yang terbaik Engkau berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Yang memberi atau tidak memberi, sama-sama Engkau memberkati. Engkau yang tahu setiap keadaan mereka Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan, Engkau memberkati, balas berkat yang melimpah. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada sore hari ini, maupun mereka yang beribadah secara online Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau di mana kami berdiri saat ini. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu dalam hidup pribadi kami, rumah tangga kami, masa depan kami. Oleh sebab Tuhan kami berdoa, apapun kondisi mereka Tuhan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus, percaya oleh bilur-bilurnya, jadilah Engkau sembuh. Dan kami yakin Tuhan, mereka yang saat ini sedang terbaring, atau tubuh mereka yang sedang lemah, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan dan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah masuk Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau kenal pribadi lepas pribadi mereka, baik mereka yang ada di Cirebon maupun yang ada di Bandung. Kami berdoa kepada mereka Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, tangan-Mu yang berlompatku terulur di tengah-tengah tubuh mereka, sehingga mereka menikmati lawatan-Mu, menikmati jamahan-Mu, yaitu kekuatan baru, kesembuhan dari Tuhan terjadi bagi mereka. Ajar mereka terus mengucap syukur, ajar terus mereka tetap bersukacita di dalam Engkau, karena janji-Mu Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu. Engkau selalu menolong mereka. Sekali lagi Bapa, jaga biarkan kuasa kegelapan, intimidasi, roh-roh ketakutan menimpa mereka, tapi berikan mereka iman, terus percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau sudah jamu mereka, Engkau sudah tolong mereka Tuhan. Segala kebutuhan keperluan mereka Engkau juga yang mengadakan. Kami berdoa Bapa,
buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, mulai dari anak kecil sampai orang lanjut usia Tuhan. Tuhan, sepanjang minggu ini kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, usaha mereka, pekerjaan mereka, sebagai pebisnis Tuhan, sebagai pedagang yang membuka toko Tuhan, karyawan-karyawati, apapun pekerjaan anak-anak Tuhan, mari Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, mari tangan Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan, sehingga mereka dapat mengelola, mengerjakan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Biar nama-Mu saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintah kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di hati Tuhan. Karena kami tahu di bangsa ini ada banyak anak-anak Tuhan selalu menaikkan doa siapa untuk bangsa ini. Oleh sebab Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau pulihkan kondisi bangsa kami Tuhan. Kami tahu semua yang terjadi itu adalah kendali Tuhan. Tapi kami juga tahu ketika umat-umat-Mu merendahkan diri, mendatang menghampiri Engkau memohon belas kasihan-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau juga ada di bangsa ini. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan negeri kami yang tercinta ini. Tolong pemerintahan yang ada, berikan mereka hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan, sehingga mereka mampu menjalankan tugas, mengendalikan tugas-tugas yang ada Tuhan, dalam pengendali, dalam satgas tugas, dalam menjalankan Tuhan tugas mereka. Biar Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas itu oleh karena Tuhan yang menolong mereka. Dan jemaat-jemaat yang terlibat di dalam dunia kesehatan Tuhan, Tuhan Engkau jaga dokter-dokter jemaat Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka tetap memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, diberkati kota kami Cirebon Tuhan. Kami tahu kota kami juga ada dalam lindungan Tuhan. Selamatkan kota kami Tuhan, selamatkan rakyat, masyarakat yang ada di kota kami ini. Karena kami tahu ada banyak anak-anak Tuhan selalu datang kepada Engkau. Oleh sebab Engkau lindungi kota kami Tuhan. Berikan keamanan, kesehatan, kesejahteraan, pemulihan ekonomi terjadi buat di kota kami. Lingkungan kami ini Tuhan, tutup bungkus juga dengan kuasa darah Tuhan. Damai sejahtera Tuhan juga ada buat di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, diberkati seluruh pelayan-pelayan, diberkati rumah tangga kami, diberkati pelayanan kami, diberkati masa depan kami. Terima kasih, inilah yang menjadi doa sembahyang kami Tuhan. Sebentar kami akan pulang, sertai kami tibakan dengan segala selamat di rumah kami masing-masing. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Tebusan-tebusan darah Kristus, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata,